Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, jangan lupa untuk menjaga dan merawat tubuh kalian ya. Karena itu merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga kesehatan kalian. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, materinya menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, mari kita mulai ya pembelajarannya. Kita akan belajar mengenai menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Dengan tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi informasi dari teks tentang benda-benda di sekitar. Lalu, siswa mampu menuliskan informasi dari teks tentang benda-benda di sekitar. Dan yang terakhir, siswa mampu menuliskan pengelompokan benda-benda yang ada di sekitar. Anak-anak, ada yang tahu apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan mempunyai massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Dari yang sudah kita ketahui dari pengertian tadi bahwa ciri-ciri benda yang pertama memiliki wujud, yang kedua menempati ruang, dan yang ketiga memiliki massa. Wujud benda ada 3, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda terbagi menjadi 2 jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup adalah benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, serta berkembang biak, dan lain-lain. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati adalah benda yang tidak memiliki kehidupan atau kebalikan dari benda hidup ya. Contohnya seperti buku, pulpen, lemari, pintu, dan batu. Lalu, bagaimana Bu cara membedakan benda dan bukan benda? Nah anak-anak, ingat ya, dalam pengertian tadi, benda memiliki 3 ciri-ciri, yaitu memiliki wujud, menempati ruang, dan mempunyai massa. Jika sesuatu itu tidak memiliki ciri-ciri tersebut, artinya itu bukan benda ya. Mari kita perhatikan contoh berikut. Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Nah anak-anak, gambar yang pertama ada gambar cahaya lampu. Apakah cahaya lampu menempati ruang? Tidak. Lalu, apakah cahaya lampu memiliki massa atau dapat ditimbang? Tidak juga. Dan yang terakhir, apakah cahaya lampu memiliki wujud? Tidak juga, yang artinya cahaya lampu ini bukan benda. Nah anak-anak, selanjutnya ada es. Apakah es memiliki wujud? Ya, betul ya, karena es berwujud padat. Terus, apakah es menempati ruang? Tentu saja. Dan yang terakhir, apakah es memiliki massa atau dapat ditimbang? Dapat ditimbang, betul. Yang artinya es ini merupakan suatu benda ya anak-anak. Nah anak-anak, apakah sampai tadi kalian sudah paham? Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.
Lalu Bu, bagaimana cara mengelompokkan macam-macam benda? Ada yang tahu tidak anak-anak? Untuk mengelompokkan benda, kita dapat lihat dari sifat fisik benda. Sifat fisik benda ada 3. Yang pertama ada bentuk, yang kedua ada warna, dan yang ketiga ada ukuran. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Misalnya, ada benda yang berbentuk balok dan bulat. Benda berbentuk balok, misalnya kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Benda yang berbentuk bulat, misalnya bola. Sedangkan benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada benda yang besar dan ada yang benda yang kecil. Ada juga benda yang berat dan ringan. Kita dapat menentukan benda besar atau benda kecil dengan cara mengamati. Setelah itu, benda-benda tersebut dibandingkan sehingga dapat ditentukan benda berukuran lebih besar atau lebih berukuran kecil. Selain itu juga, kita dapat menentukan berat dan ringan benda. Berat dan ringan benda dapat ditentukan dengan cara ditimbang. Benda-benda di sekitar memiliki warna yang bermacam-macam. Ada benda berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan masih banyak warna lainnya. Misalnya, pakaian seragam sekolah. Ada pakaian seragam sekolah berwarna merah, ada pakaian seragam sekolah berwarna putih. Ada juga pakaian seragam sekolah berwarna coklat, yang artinya itu memiliki banyak warna ya anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai pengelompokan benda? Semoga kalian paham ya. Dan untuk tugasnya, silahkan kalian buka buku pena jilid 3B. Di sana di halaman 4 ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan pembelajaran mengenai materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.